Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pencinta Nabi di akun Belajar Sirah, hari ini atau malam ini kita perdana, yang mana kita mulai akan membuat beberapa jadwal kita ini untuk mengadakan sebuah obrolan ringan tentang sirah. Makanya kita kasih namanya opsi obrolan sirah. Nah, di obrolan sirah ini insya Allah nanti kita akan hadir guru kita Ustadz Fitrian Qadir LC-MSI. Beliau juga sudah bersiap-siap. Namun karena beliau domisili di Bandung dan kami di Jakarta, di Depok tepatnya, mungkin nanti kita akan invite beliau, kita akan undang beliau. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu yuk malam ini obrolan kita dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman pencinta Nabi yang dirahmati oleh Allah, para follower di akun tempat belajar sirah. Sebenarnya akun tempat belajar sirah itu diluncurkan beberapa bulan yang lalu. Itu sebagai sebuah ekspresi kegembiraan kita, ekspresi kegembiraan kami khususnya, karena kita ini harus bergembira menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang rasanya keistimewaan beliau itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Makanya umatnya pun juga istimewa. Banyak syafaat yang akan diberikan oleh Nabi kepada kita nanti di hari kiamat. Belum lagi kasih sayang beliau yang berlimpah. Kemudian kita sebagai umatnya itu sangat ringan syariat yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Maka sudah selayaknya lah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad bersyukur. Nah, salah satu ekspresi syukur kami tentu selain membaca sholawat, selalu mendoakan beliau dan keluarganya, selalu bersalawat pada beliau dan keluarganya, juga kita selalu ingin nama beliau tidak hanya ada di kenangan lisan kita, tapi nama beliau juga ada di kenangan amal kita. Jadi bagaimana caranya? Ayo kita belajar sirah nabawiyah gitu. Bagi teman-teman yang mungkin belum akrab dengan istilah sirah nabawiyah itu sebuah cabang ilmu yang di dalamnya kita belajar tentang perilaku Rasulullah SAW dan juga tergambar bagaimana interaksi beliau bersama para sahabat. Kita sering kali melihat bahwa dalam kesehariannya Nabi itu, Nabi berinteraksi dengan sahabat. Nabi kadang-kadang dalam kesehariannya itu beraktivitas bersama para sahabat yang beraneka ragam kondisinya. Terkadang Nabi juga memberikan nasihat, ya, mau'izah hasanah. Biasanya setiap habis sholat subuh beliau selalu duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Artinya ini setelah beliau hijrah, ya. Lalu kemudian juga beliau menjenguk sahabat yang sakit. Beliau juga takziah pada sahabat atau sahabiah yang meninggal. Beliau juga memimpin perang. Beliau juga menjadi suami. Beliau juga menjadi kepala rumah tangga. Dan semua posisi pribadi maupun sosial kemasyarakatan ada di pundak beliau. Makanya kalau guru kita semua, guru saya Ustadz Budi Asyari LC Hafizahullah Ta'ala selalu mengatakan bahwa belajar dari Nabi itu lengkap, jangan sepotong-sepotong, jangan setengah-setengah gitu ya. Kita belajar kebaikan dari Nabi, tetapi juga kita belajar bagaimana kita misalnya ketika terjadi kesalahan dalam hidup kita, ya, terjadi kesalahan dalam hidup kita itu kita tanya sama Nabi. Ada hadis-hadis Nabi, ada peristiwa-peristiwa dalam sirah yang tergambarkan, sehingga kita tidak pernah luput bahwa apapun yang kita perlukan di dunia ini itu adalah sesungguhnya tidak terlepas dari sunnah Nabi SAW. Jadi lagi-lagi nih, kalau kata guru saya Ustadz Budi Asyari, beliau sering mengatakan kenapa kita tuh seringkali tidak melibatkan Rasulullah dalam hidup kita. Kita nggak pernah nanya sama Rasulullah kalau kita mau kerja yang seperti apa. Kita nggak pernah nanya sama Rasul, giliran kita mau nikah nyari perempuan yang seperti apa, atau nyari laki-laki yang seperti apa.
Kita giliran mau lulus sekolah atau mau melanjutkan kuliah, mau mengambil ilmu seperti apa? Panduan Rasulullah tentang ilmu terhadap kita seperti apa? Itu seringkali kita nggak pernah nanya. Kita nggak pernah berpikir, kita anggap ya sudah, sejalan-jalannya apa yang sudah ada berjalan di masyarakat hari ini. Selama itu dianggap sebuah kebaikan, ya sudah, kita jalankan saja. Tentu di masyarakat penuh dengan kebaikan, masyarakat muslim di Indonesia, Masya Allah, dengan nilai angka 80-90% jumlah muslim di Indonesia, ya, dari 270 juta rakyat Indonesia. Tentu negeri ini negeri yang makmur, negeri yang aman, ya, negeri yang memberikan kenikmatan buat kita beribadah dan seterusnya. Sehingga pilihan yang ingin saya bicarakan bukan sekedar pilihan antara baik dan buruk, tetapi antara baik dan lebih baik. Ya, lagi-lagi guru saya Ustaz Budi Asari selalu mengajarkan kita untuk tidak nanggung-nanggung dalam beramal. Gitu. Pilihlah amal terbaik, walaupun amal kita mungkin amal yang sederhana, mungkin bukan levelnya amal para nabi, amal para sahabat. Tapi ketika kita mampu melaksanakan, berikan yang terbaik, berikan yang paling paling bisa kita maksimalkan untuk beramal tentang hal tersebut. Gitu. Ibaratnya kalau generasi Rasul adalah generasi emas, anggaplah kita ya perunggu lah, gitu ya. Kalau nggak mau disebut lebih di bawah dari itu, atau hanya sekedar besi tua, ya paling nggak jadilah besi tua yang berkualitas. Paling nggak jadilah perunggu yang berkualitas. Bukan perunggu yang juga akhirnya kualitas yang paling rendah. Nah, sahabat-sahabat pencinta Nabi, ya mudah-mudahan di episode pertama obrolan Sirah ini, insya Allah ya, doakan kami istiqomah, doakan kami punya waktu yang cukup, keluangan tenaga yang cukup, guru-guru kita juga diberikan keluangan waktu dan keluangan kesehatan, karena kita akan buat acara di malam hari, apalagi di weekend seperti ini, di malam Ahad seperti ini, tentu tidak mudah mencarikan waktu buat guru-guru kita untuk bisa mendampingi kita ngobrol. Belajar sirah, ciri khasnya bukan yang berat-berat, belajar sirah singkat-singkat aja. Dan malam ini kita pengen membuka satu obrolan dengan guru kita Ustadz Fitrian Kadir, sebuah tema dari Sirah Nabawiyah di mana Rasulullah itu perlu kita gali isi rumahnya Nabi kayak apa. Ya, mungkin bagi teman-teman yang pernah haji atau umroh, itu mungkin mutawif atau pembimbing umroh hajinya pernah menunjukkan di mana letak rumah Rasulullah, baik itu di Mekah saat beliau belum hijrah ke Madinah, saat beliau diangkat menjadi Rasul, saat dari beliau lahir, sampai rumah Nabi itu ketika di Mekah, Rasul punya satu istri, Khadijah, dan tidak menikah lagi. Istri wafat, Khadijah radhiyallahu anha wafat di usia 65 tahun, dan barulah kemudian kita bisa pelajari gitu ya dari kehidupan Rasulullah ini, dari rumahnya itu seperti apa. Nah, alhamdulillah sudah bergabung Ustadz Fitrian. Assalamualaikum Ustadz Fitrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bersih nggak, Ustadz? Ya, alhamdulillah terdengar, Ustadz. Ya, kalau kurang bersih saya copot headset. Nggak tahu mana lebesnya mana nih, pakai earphone atau enggak. Alhamdulillah, kalau di kami terdengar. Oh, kedengar ya, alhamdulillah. Sip. Ya, alhamdulillah Ustadz Fitrian ini aktivitas hari-harinya teman-teman ada di Bandung. Beliau penanggung jawab syariah Kutab Al-Fatih Bandung. Ya, sebuah lembaga pendidikan usia 5-12 tahun yang teman-teman di Al-Fatih dirikan, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah 34 cabang di seluruh Indonesia. Dan kita akan banyak belajar dari beliau. Nanti kebetulan saya nggak pegang CV beliau nih. Biarkan nanti teman-teman boleh chat atau DM kalau mau tahu CV-nya Ustadz Rian. Tapi yang sekarang saya tahu beliau udah nggak penting, beliau ada karena orang bikinnya PT, San. Udah bukan CV langsung PT aja. Ya, beliau S1 di Mesir ya, Ustadz, di Al-Azhar Mesir. Fakultas Syariah, dan kemudian S2 beliau Ekonomi Syariah di Universitas Indonesia di Depok. Baik, tanpa panjang kalam, tafadhol Ustaz, kita akan ngobrolin apa nih
di malam hari ini. Kalau temanya rahasia di balik rumah Nabi, seberapa rahasia rumah Nabi buat kita-kita nih, yang bisa antum ungkapkan? Gimana sih? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Ustaz Arif yang kami hormati, teman-teman di Belajar Sirah semuanya, serta semua teman-teman yang menyaksikan yang di rumah atau dimanapun berada. Ya, alhamdulillah di akhir pekan ini, di weekend ini kita bisa ngobrolin hal yang menarik ya, karena secara pribadi sebenarnya saya ketemu dengan Ustaz Arif nih, kalau kita tarik ke belakang nih, karena tema yang namanya keluarga sebenarnya. Itu pertama saya ketemu Ustaz Arif 2016 ya, apa 2017 ya, lupa itu. Temanya tentang keluarga. Jadi, dan alhamdulillah ketemu lagi membahas tema sama juga, tema tentang keluarga. Dan kalau di belajar sirah, namanya kita ngomong sirah Nabi SAW ya, maka betul sekali tadi Ustaz Arif di awal sampaikan bahwa Allah jadikan Nabi itu sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu kata ulama mizanul akbar. Artinya Nabi itu adalah barometer atau timbangan yang paling mulia, yang paling barometer apapun sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya kita manusia ini, kita itu memang diciptakan untuk mengekor. Bahkan orang yang mengatakan be trendsetter, do not be follower, itu pun dia mengekor pada orang sebelumnya mengatakan be trendsetter and do not be followers. Jadi kita sebenarnya mengekor. Bahkan seniman hebat Pablo Picasso itu sendiri mengatakan good artist steal, bad artist copy. Jadi seniman yang hebat itu dia mencuri, tapi seniman yang buruk itu dia mengcopy, copes. Jadi nggak tahu ide itu sebenarnya kita mengekor aja. Bahkan selevel Pablo Picasso yang mengatakan itu ya, kita mengikut-ikut aja ya kepada yang sebelumnya. Dan Allah tahu itu, maka Allah berikan kepada kita teladan, manusia juga. Karena itu Nabi yang diutus itu bukan malaikat. Sebab kalau malaikat, kalau tujuannya cuma dakwah, malaikat yang diutus sebentar itu, nggak nyampe 2 jam satu dunia itu masuk Islam. Ya, kalau Jibril yang diutus kan, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj mengatakan kan, ketika Jibril mengembangkan semua sayapnya yang ada 73 atau 71 itu sayapnya Jibril, jumlahnya ganjil, maksudnya nggak tahu Jibril sayap seperti apa itu, alaihi salam. Dan semua ufuk, semua penjuru tertutup itu. Kalau Jibril itu yang turun, itu mungkin 5 menit semua satu bumi masuk Islam. Tapi poinnya sebenarnya bukan saja menyampaikan itu, tapi menjadikan utusan Allah itu sebagai teladan gitu. Dan kalau memang Rasul jadi teladan, maka benar kata Ustaz Arif tadi, maka kita harusnya melihat apapun yang kita lakukan. Misalnya kita ngomong pendidikan, gimana sih Nabi bikin pendidikan? Keluarga, gimana sih Nabi berkeluarga? Makan, gimana sih Nabi makan? Ngurus negara, gimana sih Nabi ngurus negara? Karena semuanya, dan tidak ada dalam sejarah peradaban umat manusia ya, dimanapun kita cari, tidak ada perubahan umat manusia secepat perubahan ketika Rasul berdakwah itu. Dalam 23 tahun saja, kan Quran turun selama 23 tahun saja. Dalam 23 tahun, yang berubah dari Arab itu, bukan, taruhlah nggak semua Arab, taruhlah Mekah dan Madinah saja. Atau taruhlah Madinah saja. Yang berubah dari Madinah, itu kan paling kecil nih, yang berubah dari Madinah itu adalah, bukan saja orangnya berubah cara berpikir makronya, tapi juga mikronya. Mereka tidak saja berubah bagaimana cara mengelola negara, bagaimana cara diplomasi, bagaimana cara ekonomi makro, bagaimana cara, bukan saja hal besar, tapi sampai hal kecil. Bagaimana interaksi dengan istri, kaki mana yang dulu dimasukkan ke dalam WC. Bahkan sampai pada hal yang sangat detail, bagaimana berhubungan suami istri. Itu semua yang ada di Arab, itu berubah total dalam waktu 23 tahun. Dan tidak ada dalam sejarah peradaban umat manusia perubahan yang segitu drastis, segitu detail, dan segitu besarnya, secepat itu, dalam 23 tahun. Dan setelah Rasulullah SAW meninggal, lebih hebatnya lagi di mana-mana. Biasanya kalau tokohnya meninggal, selesai. Idenya tinggal sedikit yang tersisa. Tapi Rasul meninggal, Islam menyebar kemana-mana. Bahkan Buya Hamka mengatakan Islam sampai ke Indonesia itu di abad kedua Hijriah. Bahkan beliau sampaikan itu. Berarti kan nggak sampai 100 tahun Rasul meninggal, Islam sudah sampai ke Indonesia. Ada berapa lampu merah yang udah dilewati, ada berapa benua bahasnya, bukan lampu merah lagi, itu bukan perempatan lagi yang lewati, udah berapa lautan. Ya sebenarnya satu benua sih, Arab Saudi dengan Indonesia kan satu benua sih. Tapi ada berapa pulau, berapa negara yang terlewati. Jadi dan itu banyak muslim menjadi pedagang ya Ustaz ya, yang juga ikut menyebarkan sampai ke sini. Ya, artinya memang kalau dikatakan pedagang menyebarkan, berarti memang muslimin itu dari dulu pertama dia berdagang, dan yang kedua dia nggak cuma berdagang tapi berdakwah.
Atau Ya. sebaliknya, dia berdakwah, tapi dia juga mencari uang bukan dari dakwah, dia berdagang juga gitu. Jadi dan hebatnya Indonesia, mungkin dalam sejarah itu Indonesia salah satu di sedikit, atau mungkin Indonesia itu kita kita nggak dengar tuh sejarah Indonesia Islam masuk ke Indonesia lewat pedang itu nggak dengar kita Islam Hmm. masuk ke Indonesia lewat pedang, nggak ada namanya pembebasan Indonesia itu nggak ada. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh jatuh cinta pada akhlak yang baik. Jadi melihat akhlaknya, jadi setelah melihat akhlaknya, oh orang-orang Muslim itu nggak perlu perangi kami, yang waktu itu non Muslim waktu itu Indonesia kan nggak perlu perangi. Kami melihat akhlaknya kami sudah jatuh cinta. Jadi nggak sempat sampai perang, udah jatuh cinta tuh orang Muslim pada hari itu karena akhlak Ya. itu lah. Dan akhlak itulah hari ini menjadi hal yang mahal kalau kita lihat kan dari apa yang diperlihatkan Hamas hari ini tuh yang paling mahal itu kan ada akhlak itu. Ya itu luar biasa. Ya. Beliau di semua aspek itu kita diajarin tuh sama Hamas. Semua aspek mereka di dalam perang artinya kan ini tawanan ini mungkin 2 jam yang lalu mereka berniat bunuh kita tuh, walaupun dia Ya. sipil ya, tapi sipil pun berniat membunuh Hamas gitu 2 jam yang lalu, terus sampai bisa mengucapkan apa bye bye masalah mah sampai mengucapkan itu kan apa yang merubah orang seperti itu adalah adab, dan itu yang mahal. Kembali ke topik ini, artinya kalau kita melihat Allah utus Rasulnya Muhammad SAW bukan sekedar kita baca bukunya seperti kita baca novel kemudian kita tutup buku kita lupa semuanya, enggak, tapi kita baca sejarah beliau, apa dari setiap aspek hidup beliau itu yang bisa kita ambil, yang kita terapkan dalam hidup kita. Maka pembahasan sirah ini akan bisa dilihat dari bermacam-macam aspek. Sebutlah dari aspeknya ekonomi, aspeknya bisnis, aspek dari profesionalitas, aspek akidah sudah pasti, ibadah sudah sangat pasti, gitu. Termasuk salah satunya adalah dari sisi aspek keluarga itu. Maka tema tentang sirah, belajar sirah Nabi, tapi kita melihatnya langsung dari aspek kacamata keluarga itu saya pikir sangat penting ya. Kenapa? Karena hari ini kalau orang ngomong tentang keluarga, nggak tahu tuh kita ngambilnya seperti apa. Sebab tema keluarga ini kalau nggak ngambil dari agama, maka kalau cuman ngomong ke keluarga dari sisi logika saja, maka memang sebaiknya nggak berkeluarga. Karena saya pernah baca Hmm. artikel itu, ada yang menghitung itu. Kalau orang menikah, maka akan terjadi perubahan dalam cash flow cash flow pribadinya. Yang tadinya dia dapat uang, bisa bekerja, seorang anak muda bekerja dapat gaji 5 juta buat dia seorang. Tapi ketika dia menikah, buat dia dan istrinya. Punya anak 3 buat dia, istrinya, anak pertama, kedua, dan ketiga. Iya kan? Kalau saya seorang ayah, anak saya 3, dan kita sendiri merasakan beli popoknya anak itu saja. Popoknya anak dibeli satu, harganya 100.000, yang besar tuh. Nah, itu Ya. nggak nyampe 2 bulan, sebulan lah itu habis tuh. Kita beli baju satu 80.000, 5 tahun nggak habis-habis. Coba itu. Kalau hitung-hitungan logika saja, maka orang akan berpikir mending nggak menikah. Karena itu berkeluarga itu pembahasannya harus dilandasi iman. Sebab kalau variabel iman hilang dari pembahasan menikah, maka pusing gitu ya. Oh sudah nggak ada Ya. cinta, sudah nggak ada, enggak, harus ada variabel iman di situ supaya pernikahan itu jadi indah. Dan kalau ngomong menghadirkan iman, ayolah kita lihat Rasul SAW, Rasul seperti apa. Nah karena itu saat mungkin kalau akan menarik kalau kita bahas ini rumah Rasul seperti apa, karena kalau membahas Rasul SAW hadisnya akan banyak sekali, dan kita menarik seperti ada sahabat nanya ke ibunda kita Aisyah kan, wahai ibunda mukminin ummul mukminin Aisyah, sebenarnya Rasul tuh kalau di rumah ngapain sih? Iya, ini nih kan sahabat-sahabat Nabi itu kan banyak yang penasaran. Nabi itu Masya Allah kan ada orang yang di luar itu luar biasa dahsyatnya, tapi dalam rumah nggak ada apa-apanya. Ada orang yang semakin kenal kita dengan dia semakin dekat, kita hilang respect kita pada dia. Tapi sahabat ini Ya. nanya ke Rasulullah SAW, Rasul itu seperti apa? Dan ketika di rumah, dan Aisyah ada beberapa riwayat menyebutkan, ada bunda kita menyebutkan ada yang nanya akhlaknya Rasul dan lain sebagainya. Tapi ini keadaan di rumah, kata ibunda kita Aisyah, ya Rasul melakukan apa yang juga saya lakukan. Kadang Rasul menjahit terompahnya, atau istilahnya kita ya bantuin istri ini dan itu lain sebagainya. Itu. Artinya ketika orang semakin tahu sosok Rasul, orang semakin jatuh cinta, semakin respect pada Rasul SAW. Nah, dan itu adalah hal yang ada dalam rumah itu sangat menarik untuk kita kaji, karena mau nggak mau kita semua berkeluarga, dan mungkin diantara sebagian teman-teman yang menonton sudah berkeluarga, atau mungkin yang akan berkeluarga, mau nggak mau insya Allah kita akan berkeluarga. Dan kalau judulnya rahasia di balik rumah Nabi, ya
semua kita akan pulang ke rumah kan. Iya kan? Kita punya masalah di pekerjaan, punya masalah di pasar, kemudian target nggak sampai di kerja, stres dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kan kita nggak pulang ke kantor, kita nggak pulang ke pasar, kita nggak pulang ke toko, kita nggak pulang ke mall, kita akan pulang ke rumah. Tapi Ya, kalau kalau kantor berantakan, rumahnya rapi, kita dapat dapat powerful charging tuh di rumah. Pulang ke rumah, rumah dapat tenang tuh sakinah. Besok balik lagi ke pasar atau kerja lagi ya semangat lagi, perbaiki lagi. Dia hantam dengan ya, kehidupan lagi, balik lagi ke rumah, tenang lagi. Tapi kalau rumah yang berantakan, kita pulang kemana? Kan seperti itu pertanyaannya. Maka rumah adalah betul. tema yang setiap muslim harus lihat menjadi fokusnya, dan begitu juga bagaimana kita perlu belajar bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah itu seperti apa. Nah ini Artinya awal. rumah itu jangan jadi kehilangan fungsi ya, Zat. Karena kebanyakan orang kalau sudah menikah misalnya, mapan, lalu kemudian punya kesibukan banyak, terutama para suami misalnya, itu lalu kemudian mereka seperti lebih suka berada di luar rumah dan pulang ke rumah hanya untuk istirahat, tidur, cuci baju, mandi, berangkat lagi, dan seterusnya gitu. Itu kayak kehilangan sentuhan rumah kayaknya, Zat. Nah, betul, Sat. Karena itu kalau kita nggak mendasarkan pembahasan kita pada satu pondasi yang kuat, kita sebagian orang akan menganggap ucapan Sat Arif benar, sebagian akan menganggap salah. Oh, menurut saya benar saja. Kenapa Hmm. bapak saya dulu begitu? Oh, menurut saya salah enggak? Bapak saya enggak begitu. Karena itu kita perlu mendasarkan ilmu ini ke ada sirahnya loh. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kan bukan saja sebagai pemimpin agama. Beliau juga pemimpin Hmm. negara. Beliau juga seorang suami. Beliau juga seorang ayah. Beliau juga seorang guru dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita kembali Ya. lagi sebenarnya Rasul seperti apa gitu. Coba kalau kita ngomong tanpa mengikuti sirah Nabi, setiap orang akan punya pendapat berdasarkan bagaimana orang tuanya mendidik dia. Oh enggak kok, Hmm. kayaknya ayah saya enggak begitu. Oh enggak, ayah saya begitu. Akhirnya panduan kita ayah kita masing-masing, dan persis kalimat itu juga ada di Quran. Wajadna aba'ana laha abidin. Kenapa kalian sembah patung ini, kata Nabi Ibrahim kan? Oh, kami melakukan nyembah patung ini karena kami dapati bapak kami melakukan ini. Akhirnya landasan kita bapak masing-masing tuh. Nah, Kopas ya, kalau kita kopas. itu dia tuh. Nah, karena itu kita melihat di keluarga Rasul SAW sebenarnya seperti apa, dan dari situ harusnya kita bisa belajar, dan saya sangat senang sih sebenarnya dari awal saya jatuh hati pada tema keluarga ini, dan kenapa tema keluarga, karena pertama saya serius di sini tuh saya sudah menikah waktu itu 2016 kalau nggak salah. Karena sebelumnya Hmm. saya dapat tema keluarga itu walaupun namanya Islamic Parenting atau Parenting Islami, tapi yang saya dapati adalah parenting hari ini yang ditambahkan dalil. Saya suka baca buku psikologi dari SMA. Jadi saya dapat ini mah psikologi yang sempat saya baca juga, cuman bedanya dikasih dalil. Sampai 2016 itu, 2016 atau 17 itu pertama kita ketemu sama Ustaz Arif. Itu antum direktur Oh, Akademi Keluarga waktu itu, Ana mendaftar Akademi Keluarga, dan itu saya jatuh cinta tuh pada pembahasan keluarga. Sebelumnya zaman kuliah saya ada fikhul nikah itu ada dibahas di kampus. Di tahun kedua ada dibahas di Al Azhar gitu. Tapi kita bahasnya sebagai dia mata kuliah, bukan sebagai sebuah ilmu hmm. yang akan saya pakai untuk hidup saya. Kan beda, dua hal yang berbeda ini. Sampai kalau untuk bahas kuliah, selesai ujian tuh ilmu hilang semua itu. Tapi kalau kita bahas ilmu untuk, karena pertama saya belajar kan saya duduk serius, mau duduk serius untuk baca itu karena saya berpikir seandainya saya baca ini ilmu ini nggak ada yang manfaatkan, bahkan nggak ada yang dengerin satupun, nggak ada yang percaya satupun, saya akan gunakan untuk hidup saya. Jadi saya sudah Hmm. beruntung sebelum orang ngomongin untung. Pas membaca itu, nanti saya jadi serius baca tema keluarga lagi karena orang pertama yang akan mempraktekkan itu ya diri saya sendiri, dan saat itu saya baru usia pernikahan baru usia 2 tahun lah, dan belajar belajar banyak lah dari pembahasan itu. Ini Masya Allah. pengantar aja mungkin Sat. Pengantar udah Ya, 8.20 ya. nih. Gimana ceritanya nih? Ya, jadi memang memang kalau kita mau motret Rasul dari sisi rumah tangga ya memang akan banyak sekali pembahasan ya. Karena ibaratnya kalau masing-masing peran itu ada fikihnya. Ada kaidah-kaidah yang dikasih panduan atau rambu-rambu oleh Rasulullah. Nah, kira-kira kalau di Quran itu nanti pembahasan tentang rahasia di balik rumah Nabi ini akan mengaca kepada satu ayat atau satu surat gitu Ustaz. Kira-kira. Iya Sat. Oh,
Sebenarnya banyak pembahasan tentang keluarga Nabi itu di Al-Quran juga dibahas di beberapa tempat, misalkan di surat Al-Ahzab, ada Hmm. beberapa surat. Cuman Hmm. yang saya lihat itu, sependek yang saya belajar itu, ada satu surat yang hampir semua pembahasan di satu surat itu membahas keluarga Nabi. Dan tidak Hmm. saja dia membahas rumah Nabi ya satu surat itu, dia membahas sampai kalau kita bisa sebut undercover-nya lah, undercover rumahnya Nabi. Sampai ulama Hmm. mengatakan ini sebenarnya kata ulama itu pakai bahasa kita ya. Sebenarnya kalau saya boleh ini saya lipat nih ilmu, saya nggak mau kasih tahu ke orang. Kenapa? Karena ini undercover dari rumah Nabi ini. Ini ada Hmm. masalah di rumah Nabi dalam tanda kutip ya, masalah di rumah Nabi dan ulama itu biasa ya, kita kalau respect pada seseorang, saya respect dengan guru saya dan ketika orang ngomongin keluarga guru saya itu stres duluan. Saya tuh udah nggak nyaman duluan. Saya kalau bisa saya keluar dari Betul, forum itu betul. gitu. Nah, udah Betul. dan ulama ke Rasul lebih dari kita ke guru kita. Ulama ke Rasul itu lebih gitu kan, itu saya tuangin ulama kan. Sebenarnya kalau saya bisa lipat ini pembahasan rumah tangga Nabi ini saya lipat dan saya nggak mau bahas nih. Tapi karena dia dicantumkan di Quran, nah ulama itu punya amanah ilmiah. Ya harus Betul. jelasnya di tafsir ulama tetap menafsirkan itu gitu. Dan surat itu adalah surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim mungkin Tahrim. bisa sambil buka Surat ke Al-Qur'an. ini ya teman-teman, surat ke 66. Surat ke-66. eh, surat At-Tahrim ya, di juz 28 ya. 28. Itu kalau di Kurang Al-Qur'an betul, Pak. Juz 28 ya. ya 28. Kalau di Quran Mushaf Madinah itu 560 tuh halamannya. Wah, itu Halaman mantap. 560. Eh Dari ayat pertama ya, Zat? sisi kiri Pembahasan sebelah itu ya. atas, Zat. Dari awal. Dan menarik juga teman-teman karena kita sebenarnya belajar Quran dan belajar sirah itu dua hal yang mustahil dipisahkan. Itu kayak Quran dan sirah itu kayak satu kuping mata uang, satu sisinya itu adalah Quran, satu sisi yang kedua adalah sirah nabawiyah. Mustahil kita bisa memahami Quran tanpa membaca sirah dan mustahil kita bisa membaca sirah dengan komprehensif dengan utuh tanpa kita memahami tanpa kita mengkaji Quran juga. Kenapa? Karena sirah itu tanpa mengkaji Quran, sirah jadi hanya cerita seseorang saja selesai. Tapi karena Quran yang menyebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa, Quran yang menyebutkan bahwa Muhammad ini tidak mengucapkan apapun dari hawa nafsunya. Quran yang menyebutkan bahwa dia adalah uswatun hasanah. Quran yang mengatakan bahwa kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi istimewanya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Maka pembahasan Quran dan sirah nabawiyah itu adalah kayak satu keping mata uang, satu sisinya Quran, sisi berikutnya adalah sirah nabawiyah, dan mustahil dipisahkan itu. Dan Quran itu adalah mukjizat dari segala sisi. Allah jadikan Quran itu sebagai guidance ya, sebagai panduan bagi kita dan dia bukan kitab. Ada sains dalam Quran tapi Quran bukan kitab sains, ada sastra tapi Quran bukan kitab sastra. Quran ketika memperkenalkan dirinya ketika pertama turun, Allah perkenalkan Quran sebagai hudan linnas, sebagai guidance petunjuk bagi manusia. Yang namanya petunjuk, saya itu orang yang agak susah ngafal jalan. Jadi di motor saya itu ada tempelan buat tempelan buat cantolan HP itu. Jadi tiap perempatan saya lihat lagi tuh ke GPS. Apalagi saya baru tinggal di Bandung nih. Dan jalan di Bandung tuh lebih kompleks daripada Jakarta, Pak. Sat. Karena Jakarta Gitu ya. itu kalau antum bingung tinggal putar balik. Bandung putar baliknya jalan yang lain. Bandung banyak jalan satu arah. Karena saya terbantu dengan GPS. Terus saya kalau meleng dikit tuh, wah pernah saya tuh meleng dikit nggak lihat GPS, naik flyover, turun-turun jauh muter balik tuh, muter lagi jauh. Artinya apa? Artinya yang namanya guidance, kalau kita nggak setiap ngapa-ngapain nggak ngelihat guidance, pasti nyasar. Itu saya perjalanan di dalam kota Bandung saja yang paling mungkin 20 menit, cuma 30 menit, nggak sampai 1 jam tuh. Bandung dari ujung ke ujung tuh paling lama tuh 1 jam lah kalau nggak macet ya. Dari ujung ke ujung. Nah, apalagi itu sudah perlu dengan panduan, perlu guidance. Apalagi kita hidup 70 tahun di dunia yang sangat luas ini dengan segala pemikiran yang bertebaran ini tanpa guidance, berantakan hidup tuh. Kita akan semakin bertambahnya waktu, kita berada dalam kerugian. Ini kan wal asri innal insana lafi khusr. Semakin bertambahnya waktu, semakin jauh kita dari fitrah manusia itu, semakin jauh kita dari agama, kecuali orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Nah, surat At-Tahrim, Al-Quran itu diantara Al-Quran itu semua tentang Quran itu mukjizat. Salah satu mukjizatnya adalah bagaimana susunan Quran itu. Jadi baik susunan Al-Quran berdasarkan turunnya, atau susunan Al-Quran berdasarkan yang ada di mushaf hari ini. Jadi susunan Quran secara umum ada dua bentuknya. Ada berdasarkan turun. Yang pertama bukan Al-Fatihah. Surat itu Iqra bismi rabbika.
Khalaq itu yang pertama. Ada berdasarkan susunan mushafnya. Kata ulama, dua-duanya juga mukjizat. Nah, kita lihat surat At-Tahrim ini surat ke-66 dia. Dan sebelumnya, kalau teman-teman lihat di Quran, itu surat ke-65, itu surat At-Talaq. Surat At-Talaq. Nah, kita lihat surat At-Talaq itu ketika dalam sebuah pernikahan, di pernikahan itu kan pernikahan itu syariat ya, syariat Islam, dan ketika dalam pernikahan itu tidak ada kebaikan apapun yang bisa diharapkan, iman tidak bertambah, cinta tidak hadir, kebaikan untuk suami nggak ada, kebaikan untuk istri nggak ada, kebaikan untuk anak keturunan pun nggak ada, sudah nggak ada satupun kebaikan yang bisa diharapkan, maka solusinya adalah talak itu. Dengan bahasa sederhananya, ketika cinta sudah nggak ada di rumah, itu bahasa sederhananya, bukan cinta saja, sebenarnya semua aspek itu artinya rasa cinta pun udah nggak sedikit pun di rumah. Mungkin ada suami istri bertengkar, tapi dia masih punya harapan tuh anak-anak, itu masih ada cinta di rumah tuh sebenarnya. Ya pertengkaran kecil itu mungkin bisa terselesaikan. Tapi ketika cinta sudah tidak ada di rumah, maka Al-Quran syariat ini memberikan solusinya adalah surat At-Talaq itu. Tapi ada surat At-Tahrim itu juga permasalahan di rumah tangga terjadi. Permasalahan di rumah tangga di At-Tahrim itu terjadi bukan ketika tidak hadir cinta, tapi ketika cinta terlalu banyak di rumah. Jadi kalau orang mengatakan setiap rumah itu pasti punya masalahnya, dan ada yang mengatakan, iya rumah Nabi pun ada masalahnya, ada konflik di rumah Nabi. Iya betul ada, tapi konfliknya beda. Di rumah kita, rumah tangga kita hari ini terjadi konflik karena cinta nggak hadir di situ. Di rumah tangga Nabi ada masalah karena cinta terlalu banyak. Jadi jangan samakan antum dengan Nabi dulu. Di surat At-Tahrim ini, At-Tahrim turun karena cinta itu sangat banyak di rumah Nabi, dan itu pun nggak elok juga untuk seorang Nabi SAW. Nah, karena itu saya baca tafsiran surat At-Tahrim, kemudian mendengarkan beberapa penjelasan ulama tentang surat At-Tahrim ini, saya takjub sendiri dengan bagaimana indahnya keluarga Nabi. Sebenarnya Allah bicarakan yang kata ulama itu, Allah bicarakan konflik dalam keluarga Nabi. Tapi yang kita dapat sebenarnya, ini keindahan keluarga Nabi itu luar biasa. Dari konflik itu kita tahu karakter seorang istri Nabi atau istri-istrinya Nabi, dan tahu karakter dari Nabi SAW sendiri. Jadi kita biasanya kalau ada konflik itu kita tahu karakter orang itu kelihatan ketika konflik. Ketika bahagia, enggak, itu lip service semua, itu ramah tamah aja, itu bukan karakter asli. Karakter asli itu ketika kondisi dalam keadaan sulit, itu karakter asli orang kelihatan. Maka karakter asli orang-orang Palestina itu ya seperti itu. Karena mereka hidup dalam konflik tapi masih bisa mengeluarkan akhlak. Memang itu yang di dalam diri mereka, itu akhlak yang baik itu. Tapi kalau dalam bahagia, kita bahagia senyum-senyum itu bisa jadi cuma action aja tuh, bukan habit yang sebenarnya. Nah, kita kembali ke ini teman-teman, ke surat At-Tahrim ini. Sebelum masuk ke sini sebenarnya perlu satu hal mungkin yang sebenarnya saya clearkan dulu terkait Rasul SAW punya banyak istri. Dan nggak ada masalah dengan itu, kecuali zaman hari ini. Kemungkinan 80-90 tahun terakhir saja orang mempermasalahkan poligami. Kenapa? Karena sebelum itu saya pastikan, mungkin saya tanya kepada teman-teman yang hadir di sini semuanya, termasuk Ustadz Arif, termasuk diri saya, itu kalau kita lihat 2 generasi ke atas, saya, generasi ayah saya, generasi kakek saya. 2 aja generasi itu, nggak jauh-jauh. Kita nggak ngomong 40 tahun yang lalu, baru 2 generasi aja, tapi kan nggak nyampe 100 tahun yang lalu. Kakek saya belum sahabat lalu meninggal. Kakek saya meninggal masih 30 tahun yang lalu itu. Nah, itu rata-rata kalau kakek antum tidak poligami, kemungkinan saudaranya kakek antum poligami. Jadi peradaban cara berpikir itu hanya berubah sekarang aja. Jadi poligami itu udah ada dari dulu. Dari dulu. Cuman hari ini sinetron, telenovela, drama Korea dan sebagainya membuat poligami itu asing. Tapi poligami sudah ada dari dulu. Kita clearkan dulu ya posisinya ya. Kenapa sudah ada dari dulu, dan Islam juga, kalau disebut Islam membolehkan poligami, sebenarnya syariat Islam ya, syariat yang dibawa Rasulullah SAW itu bukan agama yang membolehkan poligami. Karena poligami udah eksis dari sebelum Nabi Muhammad lahir. Sudah eksis. Saya kasih data nih teman-teman, dari University of Wisconsin, Amerika. Tahun 98, beberapa antropologis itu membuat survei, mereka meneliti 1231 komunitas. Bukan rumah tangga ya, komunitas, 1231 komunitas. Dari 1231 komunitas itu, 186 masyarakat itu melakukan monogami. Jadi 1231, 186 tuh komunitas yang monogami, satu istri. Ini di mana tuh? Kan di Wisconsin, University of Wisconsin. Dia meneliti macam-macam, Ustaz. Dia meneliti sampelnya tuh sampai 1200 lebih.
Saking banyak sampelnya. Saya nggak tahu sampelnya di mana ya, tahun 98 penelitiannya. Jadi mereka temukan penelitiannya itu ada 108 dari 1.200 yang mereka teliti, 180-an itu masyarakat yang monogami. Dari 1.200, berarti kan cuma berapa persen? 15%. Lah. Sisanya 453 bagi mereka itu poligami occasional. Occasional itu artinya di komunitas itu ada rumah yang poligami, ada rumah yang nggak poligami. Dan nggak ada yang permasalahkan itu. Itu 453, berarti kan ada 40% lebih itu. 588, 50% lebih, itu common polygyny. Bagi mereka poligami itu hal yang common sekali, hal yang biasa. Jadi kalau yang tadi 450 itu bagi mereka di satu RT itu mungkin satu RT ada 200 kakak, 100 kakak monogami, 100 kakak poligami. Tapi yang 588 ini ada 200 kakak, 180 kakak poligami, mungkin cuma 20 yang monogami. Kemudian terakhir ada 4 komunitasnya, nggak tahu nih komunitas di mana, 4 komunitas saja yang melakukan poliandri. Menarik untuk dikaji nih, kayak apa komunitas yang poliandri. Artinya adalah sepanjang peradaban manusia itu memang orang melakukan poligami, dan Quran, saya nggak tahu di kitab suci lain ya, beberapa teman mengatakan bahwa di Bible itu nggak ada. Beberapa ustadz kalau di Amerika kan meng-compare dengan Bible, dia kan in Bible does not condemn polygyny. Bible itu tidak mengkondem, tidak mengharamkan poligami. Di Islam sebenarnya, Islam bukan agama yang membolehkan poligami, Islam adalah agama yang membatasi pernikahan itu. Yang tadi unlimited menjadi terbatas maksimal 4 saja. Nah, kita harus clearkan di sini. Karena itu hari ini banyak orang menyerang Rasul. Hah? Gimana? Ya, insya Allah clear. Ya, hari ini kan banyak orang menyerang Rasul karena Rasul istrinya banyak. Padahal tidak ada orang yang membenci Rasul seperti musyrikin di zaman itu. Orang-orang hari ini kebenciannya kepada Rasul hanya karena nggak kenal Rasul. Musyrikin yang kafir disebut dalam Quran itu, mereka membenci Rasul dan mereka kenal dengan Rasul. Di antara kita mungkin ada orang yang Islamofobia atau benci dengan Nabi Muhammad SAW, bisa jadi mereka itu hanya mendengar kisah-kisah buruk saja atau kisah-kisah distorsi. Mereka nggak kenal dengan Rasul. Nah, di musyrik Quraisy, musyrik Mekah itu, mereka itu sangat kenal dengan Rasul, sangat memuji Rasul, dan mereka benci dengan Rasul. Artinya, saya bisa katakan orang-orang yang hari ini benci Rasul bisa jadi tidak semembenci orang-orang yang ada di zaman itu. Dan orang-orang yang di zaman itu sangat membenci Rasul, tidak satu pun menyerang Rasul dengan permasalahan Rasul istrinya banyak. Artinya itu nggak ada isu sebenarnya. Karena kita jangan menilai zaman dulu dengan zaman kita. Ini satu prinsip dalam konsep belajar sirah yang harus kita pahami. Jangan samakan zaman kita dengan zaman itu. Ya kita menilai zaman jadi itu dengan standar kita. Skala dan ukuran yang tepat zamannya ya, Zat? Betul. Harus sesuai zamannya, Zat. Nah, ini saya kasih pengantar dulu ya sebelum masuk ke asbabun nuzul ayat ini. Baru kita masuk ke asbabun nuzul ayat ini, bahwa Rasulullah SAW punya beberapa istri, dan ini bagian yang kita semua nggak paham, karena kalau orang punya banyak istri, dia memberikan jatah hari pada istri-istrinya itu. Kalau istrinya 2, mungkin nggak tahu ya, mungkin 1 pekan, mungkin 3 hari, mungkin sehari. Tapi kalau istrinya 4, 5, 6, 7, 8, untuk Nabi diberikan spesial oleh Allah Subhanahu Wa Taala, taruh 8 atau 9, itu jatahnya bisa jadi bukan per malam lagi, bisa jadi hitungannya jam. Iya kan, bisa jadi hitungannya karena saking banyak istrinya, hitungannya jam itu. Maka Rasul punya beberapa istri, dan Rasul SAW datang ke istri yang pertama, kemudian sampai di istri yang pertama, kemudian sudah habis jamnya, masuk ke bagian istri yang kedua, dan seterusnya. Gambaran kasarnya seperti itulah. Gitu. Tapi ada satu kejadian ketika Rasul datang ke istri yang salah satu istrinya, di riwayat disebutkan adalah Zainab binti Jahsy. Dan Rasul tinggal di situ lebih lama, dan ketika Rasul setelah ke rumahnya Zainab, Rasul itu ke rumahnya Hafsah. Setelah Rasul ke rumahnya Hafsah, karena Zainab tahu Rasul sangat suka dengan madu, oleh Zainab diberikan madu setiap Rasul akan pulang. Istilahnya ini, di antara antum ada yang suka bola misalnya, dan antum main bertandang ke rumah teman antum, ngobrol sana sini, antum pengen pulang, tapi teman pengen antum tetap ngobrol nih. Dia ajak ngobrol, Manchester United gimana kabarnya? Antum balik lagi itu ngobrol 2 jam lagi. Pulang baru tengah malam. Nah, sama Rasul karena Rasul suka madu, diberikan madu oleh ibunda kita Zainab, maka Rasul makan madu dulu, pas pulang, ya akhirnya terlambat ke rumahnya Hafsah. Dan para istri Nabi itu cinta mereka ke Nabi SAW sangat tinggi. Para istri Nabi itu punya cinta ke Nabi SAW luar biasa tingginya. Dan itu bukan cinta yang dibuat-buat, itu cinta yang memang hadir karena akhlak Nabi SAW yang luar biasa indah itu.
Dan ketika datang ke rumah Hafsah terlambat, singkat cerita, Hafsah cerita ke Aisyah dan Aisyah katakan, nanti gini aja, nanti kalau seandainya Rasul datang terlambat lagi, katakan saja kalau bau mulut Rasul bau maghfir atau bau sejenis kayu. Dan Rasul adalah orang yang sangat wangi. Sahabat mengatakan Rasul belum datang, wanginya sudah nyampe duluan. Rasul itu orang sangat wangi. Ketika dikatakan bau, buat Rasul yang biasa wangi, bagi orang yang sangat wangi, disebut bau itu jadi masalah. Apalagi yang menyebutkan bau orang yang paling dia cintai, istri-istrinya yang menyebutkan itu. Maka ketika disebutkan bau, kemudian kata Rasul, oh ya udah kalau begitu saya tidak akan makan madu itu lagi. Saya haramkan madu itu untuk diri saya. Terus kata Rasul kepada ibnu kita Hafsah, tapi kata Rasul, tapi kamu jangan bilang ke siapapun. Nah, Rasul bilang kepada istrinya Hafsah, saya haramkan, saya tidak akan makan madu lagi, tapi kamu jangan bilang pada siapapun. Tolong simpan rahasia ini. Nah, ini nih asbabun nuzul dari surat At-Tahrim itu. Karena itu Rasul mengharamkan itu, maka turunlah ayat 1. Teman-teman kalau buka Quran, bacalah ayat 1. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurun rahim. Wahai nabi, kata Allah. Jadi Allah panggil, ini menarik teman-teman. Ini kan masalah sepele di rumah tangga. Menurut kita kan masalah sepele di rumah tangga. Cuman mengharamkan madu. Dan boleh-boleh saja seorang suami sebenarnya mengharamkan sesuatu yang istrinya nggak itu, tapi untuk dirinya saja. Misalnya saya suka duren misalnya, saya suka makan duren, terus istri saya sangat nggak suka bau duren. Saya bilang ya udah saya haramkan duren buat dia. Itu kan nggak ada isu sebenarnya. Tapi untuk Nabi itu menjadi masalah. Ya. Karena itu Allah memanggil Nabi kita langsung dengan ya ayuhan Nabi. Kalau disebut kata Nabi itu pembahasannya responsibility sebenarnya. Nabi itu pembawa naba, pembawa berita yang sangat besar. Jadi Allah panggil Nabi kita dengan titel, wahai Nabi, wahai Muhammad, kamu ini bukan sekedar manusia, bukan seorang manusia saja. Kamu adalah pembawa berita yang sangat besar. Kemudian Allah kata, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Dan ulama menafsirkan ini diantaranya Ibnu Ashur mengatakan bahwa ini bukan itab, ini bukan celaan. Allah tidak mencela Nabi, Allah menyayangkan Nabi. Wahai Nabi, kenapa kamu mempersulit dirimu dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Kemudian kata Allah, tabtaghi mardata azwajik. Tabtaghi mardata azwajik karena engkau mencari keridhaan istri-istrimu. Kalimat Quran menarik. Kalimat Quran itu luar biasa. Ini sebenarnya dari ayat ini kita belajar banyak. Pertama, Quran mengatakan tabtaghi. Sementara kejadiannya sudah terjadi. Tabtaghi itu fi'il mudhari' present. Kalau bahasa Inggrisnya present tense, itu kalimat yang mengatakan hari ini atau masa depan. Saat ini atau ke depan. Tapi fi'il mudhari' punya makna kedua. Fi'il mudhari' itu makna keduanya bukan saja saat ini, dia adalah perbuatan yang dilakukan berkali-kali. Jadi Allah mengatakan bahwa menggambarkan di sini, karena itu ketika konflik kita tahu sifat Nabi itu. Sifat Nabi adalah Nabi Muhammad itu seorang suami yang selalu mencari keridhaan istri-istrinya. Jadi bukan kali ini aja, bukan kali ini ya. Cuman yang kali ini Rasul memberatkan dirinya dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tapi Allah sebutkan memang karakter Nabi, ini karakter suami nih, suami yang ideal kalau kayak Nabi itu memang suami yang selalu berusaha melakukan suatu hal-hal yang diridhoi oleh istrinya. Itu penting tuh. Jadi kita itu maksudnya ini ya, Sat, apa dipotong? Ingin menyenangkan hati istrinya gitu. Nah, simpelnya begitu, Sat. Tapi itu memang tuh agak beda tipis dengan takut istri ya, Sat ya. Itu agak tipis bedanya. Tapi ya itu urusan rumah tangga kita masing-masing lah, nggak usah mengakui. Saya berani dengan istri nggak usah mengakui itu. Poinnya di sini adalah mencari ridho istri itulah kebiasaan Nabi. Karena Quran menyebutkan tabtaghi mardata azwajik. Nabi itu terus-terusan sering berulang-ulang kali mencari, dan mardot itu plural, jamak. Artinya keridhaan istri-istrinya, bukan satu keridhaan aja. Padahal kita tahu masalahnya di sini Rasul hanya mencari keridhaan istri beliau Hafsah. Tapi Allah kisahkan sifat Nabi semuanya. Itu ayat ini sebenarnya bukan saja ngomong ke Nabi, ayat ini ngomong ke kita juga. Bahwa gini nih, suami sebenarnya itu kan. Allah di satu sisi mengkritiki Nabi, di sisi lain Allah ngomelin kita gitu. Di sisi lain Allah ngomelin kita. Kebanyakan kita kan berpikir yang harus mencari keridhaan istri kan istri harus mencari keridhaan suami.
Kenapa? Karena Ya. seandainya, ya ada hadis betul, ada hadis seandainya boleh seseorang sujud pada orang lain, maka seperintahkan istri sujud pada suaminya. Kata Rasul seperti itu, sallallahu alaihi wasallam, atau pada maknanya Betul. seperti itu. Nah, di sini ternyata sifat Rasul itu justru mencintai istrinya luar biasa, sampai ingin mencari keridhaan istrinya sampai pada level mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, ini Hmm. juga kalau kita bicara tentang suami ideal itu ya seperti ini sebenarnya. Dan Allah sebutkan itu, dan kemudian Allah katakan wallahu ghafurun rahim. Kemudian Allah langsung kasih solusi. Allah Maha Pengampun, lagi Allah Maha Penyayang. Jadi Allah sebutkan bahwa hal yang penting itu bagi engkau suami sebenarnya keridhaan Allah yang harus dicari. Keridhaan Allah yang harus Hmm. dicari, dan keridhaan Allah itu melebihi keridhaan istri sebenarnya. Dan kalau suami itu sangat paham, Hmm. kalau dia mencari ridha Allah, sebenarnya bersamaan itu dia akan membahagiakan istrinya. Kenapa? Karena sifat Rasul yang selalu mencari keridhaan istri-istrinya itu, sifat itulah yang disebutkan oleh Quran, tapi yang dikritik bukan semua sifat itu, hanya satu poin saja. Ketika Rasul Hmm. mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan untuk Rasul itu masalah. Untuk kita mungkin enggak, Ya. teman-teman. Misalnya, saya suka minum kopi, kemudian istri saya bilang, misalnya istri saya nggak suka bau kopi, kemudian saya haramkan kopi untuk diri saya, itu nggak ada masalah dalam agama kita. Tapi kalau untuk Nabi, kalau Nabi mengharamkan madu, dan ketika sahabat mendengar itu, akan ada berapa ayat yang harus dihapus, berapa hadis yang harus dihilangkan. Dan mungkin, ini kan ayat surat At-Tahrim ini surat yang udah agak-agak akhir turun di Madinah. Dia surat Madinah yang turun agak akhir. Berarti sudah banyak syariat yang sudah stabil itu. Dan mungkin kalau Ya. dulu kejadian khamar dibuang, ketika orang dengar Nabi mengharamkan madu, mungkin ada kejadian madu dibuang juga dari rumah-rumah di Madinah semuanya itu. Itu akan Dan panjang, kebayang berapa panjang penyakit urusannya. yang akan muncul ya, Zat? Iya, panjang urusannya itu. Karena kalau untuk Nabi levelnya beda. Sekalipun Nabi mengatakan Iya, saya betul. mengharamkan untuk diri saya sendiri, kan tuh Rasul mengatakan kepada ibunda kita Hafsah, jangan kasih tahu orang lain. Hmm. Karena panjang urusannya Ya. kalau kasih tahu orang lain. Kemudian Allah Hmm. katakan qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah sudah ini maaf, sebelum masuk sini satu poin lagi, ini bagi kita para suami. Ini saya banyak ngomong di suami di ayat pertamanya kan ngomongin Nabi. Maka karena itu suami itu perlu tahu halal haram. Kalau suami nggak Ya. tahu halal haram, kita jangan masuk ke ayat ini dulu. Kita belajar halal haram dulu. Ini kan ini Halal haram kenapa tuh Allah mengharamkan apa yang Allah wilayahnya halalkan. seluas apa sih yang harus dipelajari suami, Zat? Iya kan, halal haram itu sebenarnya simple, karena Rasul mengatakan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Sebenarnya simple. Cuman dalam perjalanannya, hidup kita ini membuat halal haram itu menjadi kompleks. Sebenarnya aturan itu sangat Hmm. simple. Yang rumit itu sebenarnya syubhat. Kalau halal, Rasul mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun Ya. mushtabihat. Nah, yang agak kompleks itu adalah mushtabihat itu. Nah, kalau halal haram itu sebenarnya sudah sangat simpel, dan kita sangat simpel. Saya berapa kali bikin ada kajian, kemudian saya kajian di salah satu lembaga keuangan paling besar lah di Indonesia itu. Kemudian di kajian itu ada yang nanya, "Ustaz, apa hukumnya bunga bank?" Saya tahu, saya nongkrong di tempat yang lembaga keuangan itu ditopang oleh bunga bank. Saya bilang, antum cari aja di fatwa MUI, ngapain nanya ke saya? Kan sudah ada di fatwa MUI. Artinya halal itu kan kita sebenarnya jelas sekali. Masalahnya masyarakat adalah suka mengadu domba ustadz kadang-kadang itu. Ustadz udah jelas ke fatwa MUI udah ada, masih cari-cari yang lain. Nah, yang halal dan haram itu clear sebenarnya. Tapi ketika dalam perjalanan kehidupan kita, nah kita dibikin kompleks karena masalah. Misalnya ini saya ada pekerjaan di kantor saya, yang setiap orang yang kerja itu dapat duit. Walaupun saya nggak hadir, saya harus tanda tangan absen, itu halal nggak duit itu kalian? Itu kan itu bisa jawab sebenarnya itu. Orang yang bertanya itu sebenarnya bisa menjawab. Bisa masalahnya sayang kan duitnya dibuang, itu aja sebenarnya. Kan pertanyaan bisa menjawab. Artinya para suami itu karena itu para suami perlu belajar lagi tentang halal dan haram, terutama pada harta yang masuk yang dia bawa pulang. Itu sangat penting. Kenapa? Karena harta yang dibawa pulang itu kalau dia halal, itu akan memberikan keberkahan untuk anak-anaknya dan istrinya. Dan kalau dia haram, itu akan jadi masalah panjang itu. Kenapa? Karena uang itu akan dimakan menjadi darah, menjadi daging, itu akan masalah urusannya panjang. Rasul sebutkan kisah seorang yang berdebu, kemudian dia menengadahkan tangannya ke atas, kemudian berdoa kepada Allah, minta pada Allah dengan semua kesulitan hidupnya. Kata Rasul, gimana mau dikabulkan? Sementara pakaiannya dari yang haram, makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram. Karena itu para suami, para ayah harus sangat clear dengan ini. Dan kalau dia bisa merapikan itu saja untuk rumahnya, saya yakin, hakul yakin, yang rapi itu bukan rumahnya saja. Masyarakat ini rapi.
Kenapa? Karena Hmm. permasalahan itu terjadi karena ada hal-hal seperti itu. Ada kejahatan-kejahatan dalam hal halal dan haram ini yang dilakukan. Dan yang identik keluar rumah kan biasanya para suami. Kalau dia lakukan itu, pertama kantor, tempat kerjanya atau pasarnya rusak, itu akan berdampak kemana-mana itu. Akan berdampak kemana? Contoh simpel saja, misalnya gini. Kalau saya bikin project dari satu perusahaan, dan saya bisa nilep misalnya 10% dari project itu, antum bayangkan perusahaan di atasnya itu nilep berapa persen? Nggak mungkin 10%. Itu lebih besar lagi nilep berapa. Nanti atasannya nilep berapa lagi? Atasnya kan yang di atasnya itu project manager. Nanti di atas project manager itu ada manajernya, nilep berapa lagi? Di atas manajer itu ada direktur, nilep berapa lagi? Akhirnya yang nyampe ke masyarakat itu cuman sisa-sisa doang, ampas. Dampaknya nggak cuma itu dampak di kantor, di masyarakat, nanti akan berdampak juga ke rumah, itu duit yang dibawa itu. Itu kalau Masya Allah ya, syariat Islam itu menyuruh kita rapikan rumah. Kalau rumah rapi, negara akan rapi. Jadi kalau kita bicara tentang sumbangsih apa sih yang ingin saya berikan untuk negeri Indonesia yang saya cintai ini, perbaiki rumah kita masing-masing. Karena masyarakat yang besar ini, sebesar apapun masyarakat, unit terkecil dari organisasi di masyarakat itu disebut dengan keluarga. Dan pemerintahan, negara itu mau pemerintahan sekuat apapun, tapi kalau unit terkecilnya itu rusak, itu pemerintah itu nunggu mati aja tuh. Hari ini kayak Amerika itu nunggu mati aja. Kalau sebuah negara sudah tidak menghargai institusi yang namanya pernikahan, itu negara tunggu mati aja. Jepang itu sebentar lagi sudah, sekarang nggak tahu, mungkin imigran di Jepang lebih banyak daripada orang Jepang asli itu. Jadi sebuah negara ketika tidak menghargai institusi pernikahan, maka rumah berantakan. Kalau rumah berantakan, itu negara sekuat apapun, se-super power apapun, dia akan tinggal nunggu waktu aja tuh. Nggak perlu diserang, akan mati sendiri itu. Nah, karena itu ketika kita berpikir ingin memberikan sumbangsi terbaik untuk negeri ini, kita rapikan rumah. Dan leadernya, pemimpinnya adalah harus dimulai dari suami itu. Suami harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Itu dia harus clear itu. Dan ridhonya Allah lebih penting daripada ridho suami. Karena Allah kan ridhonya Allah lebih penting daripada ridho istri. Karena itu Allah katakan wallahu ghafurun rahim di akhir itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Jangan sampai contoh kita nih. Karena istri pengen beli iPhone 15 misalnya. Gaji nggak sampai, terus nilep di kantor. Artinya kita dahulukan ridho istri daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu yang terjadi, itu maksudnya. Itu maksudnya. Cari cara lain. Sebenarnya kalau dengan istri itu ada banyak hal, nggak harus beliin iPhone. Diskusi, antum suami itu bisa duduk, kemudian ngobrol dengan istri, kemudian saya suka ngasih contoh simple gini aja. Kadang-kadang kita para suami ini kalah sama anak-anak SMA yang pacaran itu. Kenapa banyak orang setelah menikah, dia udah jarang, apalagi udah punya anak 1, 2, 3, dia udah hampir nggak pernah itu nongkrong berdua sama istrinya. Dulu, bukan dulu ya, atau mungkin anak-anak SMA lah hari ini. Atau jangan SMA, saya di Bandung lihat anak SMP, saat ini saya merasa, ini saya di zaman apa? Anak SMP nongkrong sama pacaran berdua, ada yang bawa bunga. Saya jadi pengen pulang nih, Pak. Iya, ada yang bawa bunga kan? Artinya kita para suami itu perlu lah kalau sekarang we time ya sama pasangan itu, walaupun cuma 1 jam 2 jam, dan nggak penting nggak harus di restoran yang fancy, nggak harus di kafe-kafe. Mungkin sudah merasa kehilangan alasan untuk bisa me time sama istri, ngapain gitu. Ada nggak itu, Zat? Kalau sebenarnya kunci memang di suami sih, Zat. Karena istri itu kalau suaminya yang ngajak, yang nggak ada tuh ngapain, sini kan anak udah tidur, ayo sini naik motor. Nggak usah bilang aja, dia akan ikut aja itu. Akan ikut aja, kecuali memang dia sudah sangat sandu dengan drama Korea dan filmnya belum selesai. Itu masalah lain tuh. itu masalah yang lain lagi. Tapi biasa tutup ayo naik motor itu, ajak ke kafe manapun, sederhana pun, istri itu, saya cepat memahami kondisi wanita ya, karena saya bersaudara 5 dan saya sendiri laki-laki, jadi 4-4-nya perempuan, jadi termasuk agak sedikit-sedikit tahu lah tentang perempuan ketimbang orang yang hadir di lingkungan yang semuanya laki-laki. Jadi sedikit banyak tahu ya, kadang dibawa sesederhana itu, dan nggak harus kopi-kopi yang fancy, itu nggak harus. Kadang kopi-kopi yang murah itu pun ternyata untuk cinta itu bukan tentang makan apa. Kalau Ustaz Budi kan bilang itu, bukan tentang makan atau minumnya apa atau di mana, tapi makan dan minumnya sama siapa. Nah itu kan yang sebenarnya itu. Nah, terus yang bayar siapa gitu ya? Yang bayar siapa? Berharap gratis gitu. Ya, istri itu kalau dibayarin suami itu rasanya beda. Wah, betul Ustaz. Betul. Walaupun istri. Ya Masya Allah ya, itu juga bagian dari saya istri kebetulan, ya. Kadang-kadang istri saya itu suka kalau lagi dimakan di mana itu suka bayarin gitu kan.
jujur saya sih nggak masalah sebenarnya. Cuman ada tak gitu perasaan, masa istri sih yang bayarin dalam hati gitu ya. Ya, ya. Cuman kadang waktu itu saya lagi nggak pegang duit, jadi istri yang bayarin duluan. Itu kadang-kadang agak naik juga tuh harga diri laki-lakinya tuh agak naik gitu. Terus Maskulinitas ini dipertanyakan ya. Testosteron. ada senyawa kimia dalam tubuh yang bergejolak. Betul. Iya betul, Ustaz. Kemudian karena itu Masya Allah di surat At-Tahrim ini satu ayat kita udah 851 nih. Kita selesaikan sampai ayat kedua aja. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Ayat kedua ini kata ulama tafsir, ayat kedua ini yang mengatakan kepada kita bahwa ini ayat nggak ngomong ke Nabi doang. Ayat juga ngomong ke kita. Kenapa di ayat kedua ini langsung khitabnya, langsung lawan bicaranya berbeda. Kalau di ayat 1, Allah ngomong langsung ke Nabi, wahai Nabi, kenapa kamu haramkan? Ayat 2, Allah ngomong ke kita, Allah sudah wajibkan, Allah sudah tuliskan bagi kalian tahillata aymanikum untuk menghapuskan sumpah kalian wallahu maulakum ketika sumpah yang diberikan itu sumpah yang bertenang dengan syariat. Wallahu maulakum dan kalimatnya langsung langsung kalian. Kalau tadi di ayat 1 kalimatnya anta, engkau, ini antum atau kum. Berarti Allah nggak bicara ke Nabi lagi, Allah bicara ke kita. Artinya semua kisah Nabi SAW di surat At-Tahrim ini, bahkan di Al-Quran semuanya, itu bukan saja kisah seseorang, tapi itu sebuah kisah yang kita harus ngambil itu, serap sebanyak mungkin yang mana yang bisa diterapkan untuk keluarga kita. Dan Allah katakan itu di ayat yang kedua, wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dan Allah adalah pelindung kalian dan adalah Allah al-alim dan al-hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Artinya Allah jelaskan syariat ini dan Allah katakan bahwa ikutlah dengan syariat ini. Ketika kita ikut dengan syariat, biasanya ini semakin hari ini ya, saya sebut hari ini, kalau dulu enggak. Kalau hari ini semakin well educated seseorang, maka dia dengan syariat ini semakin, ini agak pahit saya bilang, semakin jauh jaraknya. Kenapa? Ketika syariat ngomong, semua pendidikan dalam kepala dia itu menghitung-hitung syariat ini nih. Ini syariat ini dan sebagainya. Biasa kayak gitu. Ada orang kalau cerdas, misalnya kalau terdidik gitu kan, kemudian ketika syariat berbicara, sebagian ya, nggak semuanya. Sebagian berpikir, dia nimbang-nimbang nih syariatnya. Karena Allah katakan, ini udah bagian dari syariat Allah. Dan Allah sebut di akhir, wallahu al-alim al-hakim. Allah paling tahu tentang ilmu tentang itu. Pelajari saja, karena Dr. Muhammad Al-Ghazali itu punya kitab menarik, Jadid Hayatak judul kitabnya, perbarui, renew yourself, perbarui hidupmu. Itu kitab itu bestseller, itu luar biasa kitab itu. Beliau sebutkan di sana bahwa kalau orang-orang itu mengkaji semua yang ada di kehidupan ini dan dia mengkaji itu murni karena ilmu. Hari ini kan orang membuat riset bukan murni karena ilmu saja. Ada yang bias karena investor. Hari ini misalnya ada orang ngomong LGBT based on science kata dia. Kenapa? Karena yang biayai sainsnya adalah risetnya, yang biayai adalah orang yang mendukung itu. Tapi kata Dr. Muhammad Al-Ghazali, kalau orang murni membahas syariat, meriset ilmu itu murni karena ilmu, terlepas dia muslim ataupun bukan, dia akan ketemu ilmu itu ketemu dengan syariat ini. Sebenarnya itu. Dia akan ketemu dengan syariat ilmu. Kalau dia murni mencari untuk ilmu. Jadi karena itu percepatan dalam 23 tahun dakwah Islam sangat cepat itu karena Allah berikan kepada Rasulnya langsung shortcut, langsung formula yang diberikan. Hari ini kan kalau kita nggak punya formula, yang kita lakukan adalah riset kan. Kita teliti 10.000 sampel. Dari 10.000 sampel itu, oh ternyata di 10.000 sampel itu kalau begini, begini. Formula A, formula B begini, begini. C begini. Akhirnya dapat formula setelah kita meneliti 10.000 sampel. Dan habis usia 25 tahun untuk itu. Setelah itu baru kita simpulkan, oh ternyata kesimpulannya adalah suami itu memang pemimpin dalam rumah tangga. Tapi sudah 25 tahun berlalu, usia sudah 60 tahun. Oh, udah terlambat. Karena itu percepatan dalam Islam itu terjadi karena muslim itu dapat formula duluan. Dia dapat formula duluan dan dia langsung mempraktikkan formula itu. Allah katakan, ini adalah formula syariat, wallahu al-alim wa huwa al-alimul hakim. Dan dialah Allah yang paling tahu tentang itu, tidak saja sekedar ilmu, tapi juga hakim. Juga semua kebijaksanaan. Kan ada ilmu, ada kebijaksanaan. Segala sesuatu kalau diurus dengan ilmu saja tanpa hikmah, biasa berantakan juga. Karena kadang-kadang ilmu itu menafikan emosi kadang-kadang. Ilmu itu seling interaksinya dengan logika aja, intelijensi itu. Tapi ada bagian dari diri manusia yang tidak terpisahkan dan sangat berharga itu emosi, simpati, dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang kalau sibuk di ilmu saja, di intelijensi saja, empati yang mati. Allah katakan, tapi Allah itu al-alim,
Dan tidak saja tentang ilmu, Allah juga Al-Hakim. Hikmah juga Allah miliki. Allah itu pemilik semua hikmah, maha bijaksana itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayo ikut saja aturan syariat ini dalam hidup kita berkeluarga, bagaimana Allah turunkan wahyunya, Allah pandu kita dengan Al-Qur'an, Allah berikan panduan kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya. Itu mungkin sedikit tentang surat At-Tahrim, masih ayat 2 nih. Jazakallah Ustaz Rian yang sudah mengupas. Ini baru pembahasan surat At-Tahrim baru sampai 2 ayat ya, ayat pertama dan ayat kedua. Dan sudah Masya Allah nih, ada beberapa pertanyaan juga yang masuk, dan memang seperti yang Antum jelaskan terakhir tadi, kita ini menjadi mulia karena Islam, karena Allah, karena dekat dengan konsep Allah, menjadi lebih tahu duluan juga karena kita baca Quran dan tahu konsepnya, sehingga kita tidak perlu mencari-cari panduan lain sampai harus bikin sampel yang macam-macam dalam sebuah penelitian yang berlarut-larut. Tapi ya itulah, kita butuh kesadaran yang tinggi untuk mengembalikan semua itu kepada jalur istiqomahan iman dan Islam kita. Rencananya memang acara ini tadinya ditutup jam 9, cuman karena menarik banget, ini 2 ayat yang Antum bahas, jadi kita baru mulai nih, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang ikut menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Anda bacakan ya, kan? Oke, Ustaz. Ya, yang pertama dari akun Andri Irawan 545. Pertanyaannya, kalau istrinya ngambek gimana, Ustaz? Oh, ini tadi mungkin masih bahas soal ngambek-ngambekan madu nih, Ustaz. Mungkin kalau ngadepin istri yang ngambek tuh gimana? Mungkin tergantung ngambeknya juga, tergantung bagaimana ngelihat permasalahan yang sedang diselisihi antara suami dan istri ini. Monggo, Ustaz. Iya, Ustaz. Kalau saya nggak tahu definisi istri ngambek, setiap keluarga kita mungkin beda-beda ya. Ada istri ngambek itu diem aja, ada istri ngambek itu tiba-tiba nonton Korea aja, ada istri ngambek itu tiba-tiba piring dan sebagainya gitu. Tapi memang di rumah tangga itu ketika istri ngambek ya kadang-kadang orang bilang kan waktu akan mengobati gitu. Ya udah, kadang-kadang biarin dulu aja. Kalau di surat An-Naba itu menarik, surat An-Naba itu Allah menyebutkan di surat An-Naba itu tentang malam dan siang. Kemudian Allah juga sebutkan tentang waja'alnakum azwaja, dan Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Artinya, dan ada ulama ketika menjelaskan malam dan siang ini, waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Ada ulama yang menafsirkan bahwa lail itu, malam itu adalah perempuan karena dia tenang, dan nahar itu adalah laki-laki karena dia aktif, agresif tuh laki-laki itu, saset gitu kan. Dan nahar itu ma'asya, memang mencari penghidupan itu memang tugasnya laki-laki. Bagaimana saat kalau perempuan dapat mencari penghidupannya, alhamdulillah rezeki berarti untuk dia gitu. Tapi ada ulama juga yang menarik ketika ulama mengatakan, cuman menariknya Allah tidak mengatakan di sini di ayat ini bahwa laki-laki itu nahar dan perempuan itu adalah lail, malam. Artinya di Al-Quran itu artinya bisa jadi ketika dia saling mengisi. Artinya apa? Ketika dalam rumah tangga ya. Nah, ini bukan hadis sih, tapi saya dapat dari experience orang tua saya. Orang tua saya bilang ketika ayah marah, maka mama diam. Dan ketika mama ngambek, ayah saya juga membiarkan saja gitu. Jadi dalam rumah tangga itu mungkin kadang ada peran-peran yang ketika istri ngambek, terus kita mengatakan, oh saya kan pemimpin di rumah tangga, masa kamu ngambek dengan saya, kamu apakah kamu mau nanti dilaknat malaikat dan sebagainya. Memang sebenarnya kalau kita benar mencintai istri kita, apakah kita ridho istri kita dilaknat malaikat? Jadi ketika dia ngambek, kan memang istri itu kalau dia dapat keridhaan suaminya, itu memang sebuah kebaikan bagi istri itu. Cuman orang memahami separuh tuh. Orang menganggap ini sangat patriarki hadis ini. Kan Rasul mengatakan ada 4 hal kalau di perempuan ada, dia masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Sholat, puasa, menjaga kehormatannya, terakhir mentaati suaminya. Nah, orang menganggap hadis ini sebenarnya harus dipahami komprehensif. Artinya di sisi lain, antum sebagai suami emang ridho istrinya kena laknat. Antum sebagai suami emang ridho istrinya masuk neraka. Kalau antum ridho, berarti juga dipertanyakan leadership antum sebagai suami di rumah.
Artinya kan kita berumah tangga itu kan tujuan sebenarnya bukan sehidup semati, tapi sampai kita berkumpul lagi di surga kan sebenarnya itu. Punya anak keturunan yang soleh-soleh berkumpul lagi di surga. Artinya ketika kita lihat ini istri kalau Ya. kayak begini, dia akan ada potensi berdosa nih. Yaudah kita nunggu aja supaya dia nggak kena potensi berdosa sampai udara dingin, udah agak adem, udah ngomong lagi dah. Nah, Ya. karena itu suami itu juga kadang-kadang yang terjadi kan ketika istri ngambek yang dilakukan suami kan ya udah sibuk sama motornya, prateli motor, dia bodo amat kan, karena kita bisa nyeting otak kayak gitu, udah ngambek aja sih, ini nonton bola nonton bola sampai tengah malam gitu kan, atau memperbaiki motornya gitu, akhirnya istri tuh bisa uring-uringan panjang gitu, akhirnya kita ya cari waktu yang tidak melupakan mereka juga. Gitu artinya Ya. ada keseimbangan yang harus dibangun ketika yang emosi adalah istri ya kita mendinginkan, yang ketika emosi adalah suami ya istri harus bersikap tenang. Dan kenapa? Karena kita berdua berharap dua-duanya adalah orang yang nanti Allah kumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak hantem-hanteman, kalau saya masuk surga, ente masuk neraka, itu nggak suami istri itu nggak itu Ya. bermasalah rumah kalau begitu. Gitu Sar, Allah misal. Oke, insyaallah Ustaz Rian. Ini karena banyak yang masuk pertanyaan, saya agak cepet-cepet bacanya ya, Ustaz. Ada satu akun Rendika Anasis. Kalau masuk kantor telat lalu diganti pulangnya lebih lama, apakah uang yang diterima halal, Ustaz? Nah, masuk kantor telat diganti pulangnya lebih lama, apa uang yang diterima? Maksudnya gaji yang diterima itu halal atau enggak, Ustaz? Ini ke pekerjaan ya. Ya. Pekerjaan. Ini penting teman-teman, ketika di Islam itu akad itu sangat penting. Di Al-Quran itu akad itu sangat penting. Bahkan di Islam itu akad yang membedakan antara zina yang dosanya besar dengan dia jadi ibadah. Akad saja. Kalau sebelum akad disebut zina dan dosanya besar, setelah akad dia menjadi sedekah kata Rasulullah. Fi butni ahadikum sedekah, hubungan suami istri itu menjadi sedekah kata Rasul itu. Maka dalam Islam akad itu sangat penting. Kenapa? Karena di Islam itu kita diajarkan bahwa ucapan itu sangat penting. Jadi kalau ada orang ucapannya nggak bisa didengar, itu bermasalah tuh manusia. Karena itu ketika kita tekan akad dengan tempat kita bekerja, kita harus cek itu. Harus cek lagi, ini akadnya seperti apa. Kalau akadnya adalah kita harus bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, oke? Dan istirahat nanti di jam 1. Beberapa teman sempat nanya, Saat, kalau saya harus bekerja di 8 sampai jam 4 sore, istirahatnya jam 1, boleh nggak sholat duha? Saya bilang nggak boleh. Karena Allah mengatakan di surat An-Nisa, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Artinya kalau kita ngambil waktu di pekerjaan untuk sholat duha, kita makan harta kantor itu dengan cara yang batil. Terus solusinya bagaimana? Solusinya ada di ayat yang sama. Allah lanjutkan, illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali adalah tijarah atau bisnis atau kontrak yang dilakukan di atas keridhaan antara kalian. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah misal, saya bekerja di satu kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian kerjaan saya sudah selesai dan saya ingin sholat duha. Tapi saya masih di jam kerja itu. Kenapa? Karena kalau jam 8 sampai jam 5 sore, kalau saya digaji sebulan 10 juta, sebenarnya 10 juta itu di breakdown per hari berapa dan per jamnya kan ada berapa itu. Berapa rupiah hak saya dari per jam yang kan dia beli itu. Dia beli waktu saya dikasih saya uang. Maka kalau saya pakai untuk hal lain selain perusahaan, maka saya berkhianat dengan perjanjian itu. Caranya apa? Caranya setelah selesai tanya ke supervisornya. Misalnya saya staff, tanya manajer saya, Pak, saya selesai kerjaan Pak, saya sholat duha dulu ya. Kalau dia bolehkan itu illa antakun tijaratan antaradin minkum, ada keridhaan. Kenapa? Karena manajer itu representasi dari direktur representasi dari perusahaan yang mana kita tanda tangan akadnya. Jadi ada solusinya itu taradin minkum. Kalau bisa dicari keridhaan ya kita izin Pak, saya kerjaan udah selesai dan boleh nggak saya duha? Oh silakan. Biasanya diizinkan kecuali di perusahaan yang di daerah negara-negara yang minoritas yang nggak kenal dengan Islam, mungkin mereka nggak izinkan itu. Tapi rata-rata biasa mengizinkan. Tapi kalau nggak diizinkan ya sudah. Mudah-mudahan niat antum sholat duha sudah dicatat sholat duha. Dan kalau terlambat, maka kalkulasikan aja. Saya gaji misalnya sebulan 20 juta. Kerja sehari 8 jam. Dikurang istirahat 1 jam, berarti 7 jam sehari. Senin sampai Jumat, berarti 7 dikali 20, 140, itu dapat duit 20 juta. Maka sejamnya itu berapa rupiah tuh gaji saya. Nah, kalau seperti itu, maka dikeluarkan itu, kalau perusahaan punya CSR, lempar ke CSR-nya. Kalau nggak ada, ya diinfakkan. Yang nggak halal bagi kita adalah bagian yang itu. Karena itu perlu tahu akad itu,
Dan kalau kita melanggar akad, sebenarnya Quran memberikan solusi juga. Solusinya illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Ya kita tanya pada supervisornya. Kalau supervisor mengizinkan, Pak, afwan Pak, maaf Pak, ini saya telat 3 hari, saya telat 3 jam ini Pak. Ini gaji saya penuh gimana Pak? Ya udah makan aja Mas, gak apa-apa. Emang begitu perusahaan kita baik. Oh ya udah makan aja selesai. Gitu. Allah alam bisawab. Baik. Jadi tadi kalau asal izin dari perusahaan tidak ada masalah untuk masuk terlambat, kemudian diberikan dispensasi atau penggantinya adalah pulang lebih lambat, itu tidak masalah ya Ustaz ya. Baik, berikutnya ini mohon maaf buat teman-teman yang baru ngirim pertanyaan karena waktu sudah malam, kita coba komit dengan waktu kita. Nanti coba kami bantu jawab ya kalau misalnya tidak dijawab di forum ini. Kami coba nanti kirimkan ke Ustadz Rian di sela-sela waktu lowong beliau, jika beliau berkenan nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih tersimpan atau tercatat di akun Belajar Siroh yang teman-teman tanyakan pada malam hari ini. Sebagai pertanyaan terakhir mungkin ada satu pertanyaan dari satu akun Fauzi Ahmad 7469. Bagaimana cara mentaubati kesalahan orang tua dalam mendidik anak? Jadi ini artinya orang tua yang sudah mendidik anak ternyata dia baru menyadari bahwa di tengah perjalanan mendidik anak itu sebenarnya salah cara mendidiknya. Ini taubatnya bagaimana, Zat? Ya, di Islam itu kita diajarkan untuk optimis ya. Jadi kalau kita belajar syariat itu, belajar Quran itu nggak ada ruang pesimis di sana. Sampai ulama mengatakan mustahil bagi satu umat yang kitab sucinya itu dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian dia pesimis. Kenapa kitab suci kita dimulai dengan Alhamdulillah loh, dengan terima kasih pada Allah, dengan pujian pada Allah. Artinya kalau orang berislam, istilah terlambat itu sebenarnya nggak ada. Dan Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan kajian tentang parenting Islami, parenting Nabawiyah, dan lain sebagainya. Itu pada saat ini artinya semua perjalanan hidup itu ada maknanya di sana. Dan bagi kita yang merasa terlambat, itu satu hal yang bagus. Artinya kita merasa bersalah, ada yang perlu diperbaiki, ya istighfar, minta ampun sama Allah. Kemudian ada sisa-sisa waktu yang kita bisa lakukan. Misalnya contoh, ini pertanyaan paling banyak di parenting nih. Ketika anak-anak sudah berusia remaja, maka kita lihat bagaimana Rasul interaksi dengan anak-anak remaja atau anak-anak muda. Kita aplikasikan hal itu. Nanti kalau anak saya nggak berubah, nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Orang berpikir sekarang saya ikut kajian parenting, kemudian 2 hari lagi anak saya berubah. Nggak. Itu nyuruh anak sholat saja. Kata Quran itu wastabir alaihim. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Dan istabir itu beneran sabar banget gitu dengan mereka. Diperintahkan seperti itu. Itu sholat itu yang agama loh. Apalagi hal lain-lain yang cuman coba lo ngomong yang baik, jangan kencang-kencang. Sampai perintah sholat pun, kata Quran, itu sholat yang tiang agama disuruh bersabar dengan level yang tinggi. Artinya untuk keluarga, ketika terlambat, pertama kita ya mohon ampun sama Allah, dan kemudian ya kita tetap belajar, kemudian kita ikhtiarkan, dan pada akhirnya kebaikan dari anak kandung kita itu nggak datang dari kita. Kebaikan anak kita, kesolehan anak itu kan sebenarnya hidayah dari Allah. Dan hidayah dari Allah itu hanya hak Allah saja. Terus kenapa kita mendidik dia dengan yang baik? Karena itu ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan. Ini penting nih cara berpikir. Kadang-kadang kita terlalu obsesif dengan kemampuan kita. Kita merasa semua kesuksesan itu karena kemampuan kita. Misal contoh simpel hari ini, ada orang memboikot produk Israel. Ada orang menuding, kalau boikotnya produk-produk makanan minuman itu mah kecil. Kalau ente mau boikot tuh Microsoft, boikot tuh Apple, boikot tuh Android, Google dan lain sebagainya. Cuman kan kalau kita boikot itu, kita pakai mesin ketik dong. Nah, cara berpikir ini sebenarnya salah. Cara berpikir kalau berpikir seperti ini, salahnya di mana? Karena kita berpikir bahwa semua yang kita lakukan itu akan mendatangkan kebaikan ke Palestina. Sebenarnya orang Palestina sendiri mengatakan, innahu la jihad. Sesungguhnya ini jihad. Nasrun au istishhad. Nasrun itu artinya menang. Tapi mereka nggak bilang menang. Nasrun, pertolongan. Pertolongannya dari Allah. Mereka sendiri tahu pertolongan itu dari Allah, au istishhad. Terus kalau mereka tahu pertolongan dari Allah, ngapain kita boikot? Kenapa kita memboikot? Karena itu amal terbaik yang bisa kita lakukan. Boikot apa yang kita mampu. Ada yang nggak bisa, saya pakai Apple sekarang. Nggak bisa saya boikot, kalau substitusinya agak susah. Karena saya membaca itu di iPad misalnya. Saya pernah baca di Android agak susah gitu. Saya terbantu beberapa aplikasi di iPad misalnya seperti itu. Dan belum dapat substitusinya. Maka
Tapi saya bisa melakukan hal yang lain, itu amal terbaik yang bisa saya lakukan. Dan saya berharap Allah menerima itu. Kenapa? Karena kalau terjadi satu hal dan kita nggak melakukan apapun, Allah akan tanya itu, kenapa ente punya kemampuan tapi nggak melakukan? Sama dengan parenting juga, kalau Allah bukakan ruang bagi kita untuk melakukan suatu kebaikan dalam parenting ini, kita ambil kebaikan itu. Nanti anak saya akan soleh, itu biar Allah yang ngurus. Kenapa? Kita akan stres anak saya akan soleh atau enggak, karena stres duluan, akhirnya nggak kerja-kerja tuh. Kebanyakan mikir, akhirnya hidup penuh dengan air mata semua. Padahal anak perlu diajak diskusi, anak itu salah satu hambanya Allah. Jadi bagi kita yang merasa terlambat, itu sebuah kebaikan, artinya kita sadar bahwa kita terlambat dan minta ampun sama Allah, minta dipandu terus sama Allah, minta diberikan hidayah terus. Kita ihdinas siratal mustaqim, itu doa pertama kita dalam Quran, itu berilah aku hidayah ya Allah. Dan kita minta terus-terusan dalam sholat, dan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, kemudian kita doakan sama Allah, semoga Allah membimbing anak-anak kita. Kita nggak pernah tahu kapan Allah berikan hidayah itu. Bisa jadi kita sudah meninggal, atau bisa jadi mungkin 2 hari setelah itu, atau mungkin bisa jadi sorenya sudah dapat langsung. Allah yang paling tahu, karena ini kalimat yang saya suka. Anak-anak kita itu, sebelum dia jadi anak kita, sebelum status mereka adalah anak-anak kita, status mereka adalah hamba-hambanya Allah. Jadi kita kembalikan kepada pemiliknya sebelumnya itu. Dan alhamdulillah sebuah kemuliaan bahwa Allah titipkan hambanya itu melalui kita, para ibu, melalui rahimnya para ibu. Itu yang harus kita syukuri, dan kita ikhtiar semaksimal mungkin ya sampai kita wafat. Dan semoga Allah kumpulkan kita di surga kelak bersama dengan keluarga dan anak-anak kita. Itu Ustaz, Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah, jazakallahu khairan Ustaz Rian. Dan anak-anak kita tetap hamba Allah walaupun sudah anak-anak kita ya Ustaz ya. Betul Ustaz. Ya, itu yang harus dipahami oleh kita semua. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita baru 2 ayat nih bahas tahrim. Mudah-mudahan kita bisa membahas lagi. Insya Allah tanggal 6 Januari, hari Sabtu juga, Januari 2024, kita akan buat live lagi di Instagram Insya Allah bersama Ustaz Fitrian Qadir. Kita akan bahas kelanjutan ayat-ayat seterusnya, dan mudah-mudahan Allah berikan waktu dan kesempatan juga kepada Ustaz Fitrian untuk bisa menemani kita terus dalam belajar mentadabburi ayat-ayat Allah. Dan hari ini kita belajar tentang tema rumah tangga Nabi, rumah tangga Rasulullah SAW, di mana kita belajar dari sosok yang mulia itu. Tentu sebagai manusia biasa, Nabi membuat kesalahan. Tentu bukan sebuah dosa ya, tapi sebuah kesalahan manusiawi. Dan itu sudah diberikan pesan lembut oleh Allah tentang posisi beliau sebagai Nabi, agar menyampaikan sesuatu kepada umatnya secara berhati-hati, karena nanti berimplikasi kepada kita semua. Dan dari Nabi, kenapa ada kesalahan yang harus kita pelajari? Karena kalau kita melihat bahwa Nabi kita itu sosok sempurna seperti malaikat yang tidak punya salah sama sekali, jangan-jangan kita jadi nggak tahu bagaimana caranya kita memperbaiki keluarga kita, memperbaiki diri kita, dimulai dari mana? Dan tanya kepada siapa? Karena apa? Karena kalau Nabinya sempurna, gimana kita nanya soal memperbaiki kesalahan? Karena Nabi tidak pernah memperbaiki kesalahan kalau Nabi itu sempurna. Mudah-mudahan diskusi kita malam ini, ngobrolan kita malam ini memberikan manfaat, dinaungi malaikat, dan menjadi hujah kita nanti di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbang-nimbang amal kita. Dan salah satu amal terbaik kita adalah malam ini yang dicatat oleh malaikat. Amal terbaik kita adalah thalabul ilmi, belajar tentang sebuah ilmu besar, sirah nabawiyah, dan belajar untuk mencintai Nabi Rasulullah Muhammad SAW setulus beliau mencintai kita, yaitu bagaimana beliau ingin supaya umatnya itu selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita juga sebagai umatnya mendoakan dan bersalawat kepada beliau, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup malam ini dengan sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa teman-teman follow terus akun Instagram kami. Kita semua tempat belajar sirah ya, dan juga di Instagramnya Ustaz Fitrian Qadir. Terima kasih atas semuanya, wabil khusus Ustaz Rian. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.